Stop. Jangan langsung scroll. Karena kalau kabar yang satu ini benar-benar menjadi kenyataan, Timnas Indonesia mungkin sedang menyiapkan kejutan besar yang diam-diam bisa membuat peta persaingan sepak bola Asia berubah. Serius, bayangkan skenarionya. Seorang pemain keturunan Belanda Maluku, masih sangat muda, baru berusia 21 tahun, berkembang di atmosfer sepak bola Eropa, dan namanya mulai dikaitkan dengan proyek naturalisasi Indonesia. Bukan pemain sembarangan, karena sosok ini tumbuh dalam lingkungan sepak bola yang dikenal melahirkan banyak pemain hebat. Nama itu adalah Tristan Goejer. Dan sejak namanya mulai ramai dibicarakan, para pecinta sepak bola Indonesia langsung bergerak cepat. Ada yang mulai mencari profilnya, ada yang menelusuri latar belakang keluarganya, dan ada juga yang langsung berandai-andai. Bagaimana kalau dia benar-benar memakai jersey merah putih? Pertanyaan itulah yang sekarang mulai ramai di media sosial. Belakangan ini memang harus diakui, pembahasan pemain keturunan selalu menjadi topik yang sangat panas. Setiap muncul satu nama baru dari Eropa, suasana langsung berubah. Timeline media sosial penuh dengan pembahasan, kolom komentar ramai, dan berbagai kanal sepak bola mulai mengangkat topik yang sama. Hal itu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek pembangunan Timnas Indonesia memang mengalami perubahan besar. Banyak wajah baru bermunculan, kualitas skuad meningkat, dan masyarakat mulai merasakan optimisme yang mungkin dulu jarang terlihat. Karena itu, ketika nama Tristan mulai muncul, rasa penasaran publik langsung meningkat tajam. Yang membuat nama Tristan menarik bukan semata-mata karena faktor keturunan Belanda Maluku. Ada hal lain yang membuat banyak orang mulai menaruh perhatian besar. Faktor usia menjadi salah satu alasannya. Di usia 21 tahun, seorang pemain masih berada dalam fase perkembangan yang sangat penting. Banyak pemain hebat dunia justru mulai menunjukkan peningkatan besar pada rentang usia tersebut. Artinya, jika benar masuk proyek jangka panjang Indonesia, maka kehadiran pemain muda seperti Tristan bukan hanya bicara tentang hari ini. Ini berbicara tentang masa depan. Berbicara tentang proyek bertahun-tahun ke depan. Nama Tristan juga semakin menjadi sorotan karena dikaitkan dengan lingkungan AFC Ajax. Dan semua pecinta sepak bola pasti tahu, Ajax bukan nama biasa. Klub itu memiliki sejarah panjang dalam membangun pemain muda. Banyak bintang besar sepak bola dunia tumbuh dari sistem mereka. Akademi dan filosofi sepak bola Ajax dikenal sangat ketat. Teknik, visi bermain, kemampuan membaca permainan, hingga mental bertanding dibentuk sejak usia muda. Karena itulah ketika seorang pemain berkembang dalam lingkungan seperti itu, orang-orang otomatis menaruh ekspektasi tinggi. Bahkan sebagian penggemar mulai menghubungkan nama Tristan dengan proyek masa depan Timnas Indonesia. Mereka mulai membayangkan bagaimana jika nantinya lini tengah Garuda dipenuhi pemain-pemain muda dengan pengalaman sepak bola Eropa. Bayangkan permainan cepat, operan yang lebih rapi, intensitas tinggi, dan visi permainan yang lebih matang. Di atas kertas memang terdengar menarik. Dan justru karena itulah antusiasme publik semakin besar. Menariknya lagi, beberapa supporter bahkan mulai membuat simulasi formasi di media sosial. Ada yang mencoba memasukkan Tristan ke dalam susunan pemain masa depan, ada yang mulai membahas kemungkinan duet antar pemain muda, dan ada pula yang sudah memprediksi bagaimana kekuatan Timnas Indonesia beberapa tahun ke depan jika proyek pengembangan pemain terus berjalan seperti sekarang. Fenomena seperti ini menunjukkan satu hal, harapan masyarakat terhadap Timnas Indonesia saat ini sangat besar. Kalau kita mengingat kembali beberapa tahun ke belakang, situasi Timnas Indonesia memang terasa sangat berbeda dibanding masa lalu. Dulu mungkin banyak orang hanya berharap Indonesia bisa bersaing. Sekarang harapannya sudah mulai berubah. Bukan lagi sekadar tampil baik, tetapi mulai berbicara tentang prestasi yang lebih tinggi. Masyarakat ingin melihat Indonesia mampu menantang tim-tim besar Asia. Dan perubahan pola pikir seperti ini lahir karena perkembangan yang mulai terlihat nyata. Masuknya beberapa pemain diaspora membuat persaingan di dalam tim semakin ketat. Tidak ada lagi posisi yang aman. Semua pemain harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat utama. Dampaknya tentu sangat positif. Persaingan sehat mendorong kualitas tim meningkat. Karena dalam sepak bola modern, tim kuat tidak hanya membutuhkan 11 pemain utama, tetapi juga kedalaman skuad yang baik. Hal itulah yang membuat nama Tristan menjadi menarik. Karena jika benar bergabung suatu hari nanti, usianya masih sangat muda.
Dia bukan hanya tambahan pemain sesaat. Dia bisa menjadi investasi jangka panjang. Pemain yang mungkin berkembang bersama generasi baru timnas Indonesia. Pemain yang berpotensi tumbuh seiring perkembangan Garuda dalam beberapa tahun mendatang. Namun ada satu hal penting yang harus dipahami. Sampai saat ini pembahasan soal Tristan masih ramai di tingkat rumor dan diskusi publik. Belum ada kepastian resmi mengenai proses naturalisasi ataupun langkah konkret lainnya. Dalam sepak bola, rumor adalah sesuatu yang sangat biasa. Kadang rumor berkembang sangat besar lalu benar-benar terjadi. Tapi kadang juga berhenti hanya menjadi pembicaraan semata. Karena itu, publik tentu harus tetap bijak dalam menanggapi setiap kabar yang muncul. Tetapi jujur saja, justru disitulah letak menariknya dunia sepak bola. Rumor selalu menghadirkan harapan. Satu nama baru bisa memunculkan ribuan diskusi. Satu kabar kecil bisa membuat banyak orang mulai membayangkan masa depan. Dan satu hal yang pasti, mimpi terbesar para pecinta sepak bola Indonesia tetap sama, melihat Garuda terbang lebih tinggi, bukan hanya di Asia, tetapi juga di panggung dunia. Sekarang pertanyaannya untuk kalian. Jika suatu hari nanti Tristan Goejer benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, apakah dia layak menjadi bagian penting skuad Garuda? Atau menurut kalian Indonesia masih membutuhkan sosok lain untuk memperkuat lini tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Karena siapa tahu, nama yang hari ini masih menjadi bahan diskusi, beberapa waktu ke depan justru berubah menjadi kejutan besar yang tidak pernah diduga siapapun. Dan ketika membicarakan pemain muda, ada satu hal yang sering terlupakan oleh banyak orang. Kebanyakan orang hanya melihat nama besar klub, statistik, atau latar belakang pemain. Padahal sepak bola modern jauh lebih kompleks daripada itu. Seorang pemain muda yang berkembang di Eropa biasanya mendapatkan pendidikan sepak bola dengan intensitas yang sangat tinggi sejak usia belia. Mereka dibentuk bukan hanya untuk bisa mengolah bola, tetapi juga diajarkan cara berpikir cepat, membaca ruang, mengambil keputusan dalam hitungan detik, hingga menjaga konsistensi mental dalam tekanan besar. Hal-hal seperti ini terkadang tidak langsung terlihat di layar televisi, tetapi dampaknya sangat besar ketika berada di lapangan. Karena itulah banyak penggemar mulai penasaran dengan potensi yang bisa dibawa Tristan jika suatu saat benar-benar menjadi bagian timnas Indonesia. Sebab saat ini Indonesia bukan lagi tim yang hanya mengandalkan semangat juang. Timnas perlahan berubah menjadi tim yang mulai memiliki identitas permainan. Kecepatan transisi, tekanan agresif, permainan cepat, hingga variasi serangan menjadi bagian yang terus berkembang. Untuk menjaga perkembangan itu, Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang mampu mengikuti ritme permainan modern. Bayangkan sebuah pertandingan besar di level Asia. Stadion penuh, puluhan ribu supporter memenuhi tribun, tekanan datang dari segala arah, dan pertandingan berjalan dengan tempo tinggi. Dalam situasi seperti itu, kualitas teknik saja tidak cukup. Dibutuhkan ketenangan, mental kuat, dan kemampuan mengambil keputusan di bawah tekanan. Banyak yang menilai pengalaman bermain dalam lingkungan sepak bola Eropa bisa membantu pemain menghadapi situasi seperti itu. Karena kompetisi di sana menuntut pemain untuk terbiasa menghadapi tekanan sejak usia muda. Tidak heran jika publik Indonesia mulai bersemangat setiap ada nama keturunan baru yang muncul. Karena masyarakat sekarang mulai melihat gambaran yang lebih besar. Bukan hanya soal satu pemain, tetapi soal pembangunan jangka panjang. Soal bagaimana Indonesia membentuk generasi yang bisa bersaing dalam waktu lama. Dan jika melihat usia Tristan yang masih 21 tahun, tentu banyak orang merasa dia bisa menjadi bagian dari proyek masa depan tersebut. Menariknya lagi, media sosial saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Dulu kabar tentang pemain luar negeri mungkin hanya diketahui sebagian kecil penggemar sepak bola. Tapi sekarang berbeda. Satu unggahan bisa menyebar dalam hitungan menit. Satu potongan video bisa membuat ribuan orang penasaran. Satu nama baru bisa langsung menjadi topik pembahasan nasional. Dan fenomena itu terlihat ketika nama Tristan mulai diperbincangkan. Semakin banyak yang membahas, rasa penasaran publik semakin besar. Ada juga yang mulai berdebat mengenai kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Sebagian berpendapat Indonesia membutuhkan lebih banyak pemain muda untuk memperkuat fondasi jangka panjang. Ada yang mengatakan Indonesia harus memperdalam kualitas lini tengah agar permainan semakin stabil.
Ada pula yang merasa fokus utama harus tetap pada keseimbangan tim secara keseluruhan. Perdebatan seperti ini sebenarnya menunjukkan sesuatu yang positif. Artinya masyarakat semakin peduli terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Dan harus diakui, harapan supporter Indonesia saat ini memang sangat tinggi. Mereka tidak lagi sekadar ingin melihat Indonesia tampil baik. Mereka ingin melihat Garuda benar-benar bersaing. Mereka ingin melihat Indonesia tampil percaya diri menghadapi tim-tim besar Asia. Mereka ingin melihat Indonesia memiliki skuad yang disegani lawan. Dan harapan besar seperti itu muncul karena masyarakat mulai percaya bahwa perubahan sedang terjadi. Namun perjalanan menuju level besar tentu tidak instan. Sepak bola tidak dibangun dalam satu malam. Semua membutuhkan proses panjang. Membutuhkan perencanaan matang. Membutuhkan regenerasi. Membutuhkan pemain muda yang berkembang secara konsisten. Karena itulah nama-nama baru selalu menghadirkan harapan baru. Setiap pemain muda membawa kemungkinan berbeda. Setiap talenta membuka peluang masa depan yang lebih besar. Sekarang bayangkan satu skenario. Jika beberapa tahun ke depan timnas Indonesia memiliki kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain diaspora berkualitas, ditambah pengalaman bertanding yang semakin matang, bukan tidak mungkin Indonesia memiliki kekuatan yang jauh berbeda dibanding sebelumnya. Bukan sekadar menjadi peserta, tetapi menjadi penantang serius. Dan di titik inilah pertanyaan besar kembali muncul. Apakah Tristan Gojjer akan benar-benar menjadi bagian cerita itu? Ataukah semua ini hanya akan menjadi rumor yang ramai dibicarakan lalu perlahan menghilang? Kita belum tahu jawabannya. Tapi dalam sepak bola, kejutan selalu datang ketika tidak ada yang menduganya. Jadi sekarang coba tulis pendapat kalian. Kalau benar ada kesempatan, apakah Tristan Gojjer layak menjadi bagian masa depan Garuda? Karena satu hal yang pasti, ketika satu nama mulai ramai dibahas oleh pecinta sepak bola,